Selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Dr. Ibnu Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Hujan ini, hujan rahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para sesepuh, para masyayikh, wabil khusus ini Kiai Mujab dan Gus Karom, kemudian Lora Usman dan Ajengan Ginanjar. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka memberikan semacam inspirasi kepada generasi berikutnya untuk lebih mencintai Turab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama bahwa kehadiran kami, kalau saya dari Kaliwungu bersama 3 rombongan hadir di sini memang memenuhi undangan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk ittiba. Jadi ulama-ulama Kaliwungu itu salah satunya berguru pada Syekhona Khalil Bangkalan. Sehingga perjalanan atau rihlah ini adalah bagian dari ittiba ulama-ulama terdahulu dari Kaliwungu. Kemudian yang berikutnya bahwa ittiba yang kami lakukan ini berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh ulama-ulama Kaliwungu, di mana ada yang menceritakan bahwa Kiai Musafa atau yang lebih dikenal dengan Wali Safa itu pernah belajar di Bangkalan. Kemudian yang berikutnya bahwa terkait dengan Syekhona Khalil Bangkalan itu pernah diceritakan oleh Kiai Haji Dimyati Rois, menceritakan ada 5 ulama pernah bertemu di Batang. Salah satunya di antara 5 itu adalah Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Soleh Darat, terus kemudian Kiai Abdul Karim Kaliwungu, kemudian Kiai Anwar Batang, dan yang terakhir adalah Syekh Nawawi Banten. Nah, dari pertemuan 5 ulama itu akhirnya ada semacam inspirasi yang dimiliki oleh Kiai Anwar Batang untuk menulis kitab Aisul Bahar, dan kemudian kitab itu ditahqiq atau dikomentari oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa pertemuan ulama-ulama seluruh Nusantara mulai dari Jawa, Madura, bahkan Sumatera itu tercatat dalam sejarah manuskrip. Dan ini menjadi salah satu inspirasi bagi para santri bagaimana melestarikan budaya, kemudian membangun identitas kita sebagai identitas Islam yang berbeda dengan Islam-Islam yang lain. Dan mohon izin kalau saya boleh menyampaikan sesuatu, bahwa saya kebetulan Wakil Rois Suriah PCI NU Belanda, dan ini bukan berarti dalam rangka muktamar terus kemudian Gus Yahya atau Yai Said begitu, tetapi karena ini bagian dari forum ilmu, maka kami sedikit ingin memberikan semacam kontribusi terhadap forum ilmiah ini. Jadi ketika perjalanan saya pulang ke Indonesia setelah lulus, saya mendapatkan informasi, dan ini serius. Ada salah satu museum di Belanda, tepatnya di Delft, namanya Museum Nusantara. Dan museum itu ternyata memiliki banyak manuskrip-manuskrip. Tidak hanya, kalau kita sekarang kan baru paham bahwa manuskrip itu ada di Perpus Legend, tetapi manuskrip-manuskrip itu terdapat di perorangan, kemudian yang kedua di koleksi-koleksi museum, dan yang ketiga adalah
di lembaga-lembaga yang mendapatkan dorongan dari pemerintah untuk, maksudnya pemerintah Belanda untuk melestarikan itu. Nah, salah satu museum yang tadi saya sebutkan, Museum Nusantara di Delft itu mengalami kebangkrutan. Jadi satu museum itu bangkrut oleh pemerintah, dinyatakan kolaps, dan akhirnya pemerintah Belanda tahun 2020 awal menyatakan bahwa ini harus dikembalikan ke negaranya masing-masing. Ada benda-benda purbakala termasuk manuskrip di sana yang berharap pemerintah Belanda itu diambil sendiri oleh negara-negara termasuk Indonesia, dan ini dilindungi oleh undang-undang internasional di mana bahwa setiap negara yang memiliki konflik maka benda-benda yang dijarah oleh kolonial itu harus dikembalikan setelah ada perjanjian damai. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian barang-barang atau benda-benda purbakala termasuk manuskrip itu mau dikembalikan ke Indonesia, itu apakah kita sudah siap untuk menerima atau mengopeni benda-benda itu termasuk manuskrip? Karena kalau saya sering ngobrol dengan Dick van der Mey, salah seorang filolog Belanda yang populer di Indonesia, itu ketika saya tanya berapa sih jumlah manuskrip yang ada di perpustakaan atau di museum Belanda, jawabannya sederhana. Kita nggak bisa mengukur jumlahnya, tetapi kita hanya bisa mengukur dengan kalau misalnya dideret, dijajar-jajarkan itu manuskrip, itu sekitar 3 km. Artinya bahwa khasanah budaya Islam Nusantara yang datang dari pesantren, entah itu dengan tulisan Arab background, kemudian tulisan Arab asli, atau kemudian yang berbahasa Jawa, atau mungkin ada juga yang berbahasa Madura dan bahasa Melayu, itu masih ada di sana. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa selain di perpustakaan Leiden, ketika saya juga fieldwork, melakukan gerilya bahasanya begitu, saya tanya kepada salah seorang kurator museum, ada enggak barang-barang atau manuskrip-manuskrip yang ada di museum, misalnya Brunberg, kemudian ada di museum Rijksmuseum Museum, atau kemudian di Tropen Museum. Mereka menjawab yang didisplay itu hanya sebagian kecil, dan itu bukan memiliki identitas keislaman. Tetapi yang memiliki identitas keislaman, misalnya manuskrip yang tulisan Arab, kemudian Al-Quran tulisan tangan dan lain sebagainya, itu disimpan di gudang. Nah, berapa jumlahnya? Semua gudang itu ada kaitannya dengan Islam yang ada di Indonesia. Nah, persoalan ini kemudian 2020 akhir, saya mendapatkan kabar dari Dirjen Kebudayaan Hilman Farid, itu hanya mendapatkan satu kontainer yang jumlahnya sekitar 1.500 item benda-benda, itu bukan termasuk manuskrip. Nah, lalu kemudian masih ada 300.000 barang-barang termasuk manuskrip ada di Belanda yang permintaan pemerintah Belanda karena rugi ngurusi manuskrip dan benda-benda itu, hanya sekedar meminta penjelasan kapan kira-kira yang sisanya itu diambil. Nah, persoalan ini adalah persoalan, saya tidak tahu apakah persoalan pemerintah atau persoalan NU atau persoalan pesantren gitu. Karena pemerintah Belanda sudah angkat tangan, silakan kalau mau diambil, ambil sendiri, di koleksi sendiri, terus angkut sendiri, biayai sendiri begitu. Ini konyol kan, artinya pemerintah Belanda itu kurang ajar, menjarah lalu kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, disinilah kemudian saya memberikan semacam gambaran real bahwa kita saat ini belum khatam mentahqiq
atau mendiskusikan manuskrip-manuskrip yang ada di pesantren di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi kemudian ada lagi hal baru yang itu mau dikembalikan. Artinya bahwa 3 generasi itu mungkin belum khatam untuk membangun tradisi intelektual di kalangan pesantren mengatasi persoalan manuskrip tadi. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa informasi ini menjadi semacam gambaran bahwa tugas kita sebagai filolog pesantren ini tidak boleh sendiri. Artinya Turos Syekhona Bangkalan, terus kemudian lembaga yang dari Rembang atau di Jawa Tengah atau di Jawa Barat gitu. Tapi bersama-sama untuk membangun budaya intelektual dalam rangka untuk mengkaji manuskrip-manuskrip itu, dan itu harus ditularkan. Kalau tadi Pak Yain sudah menjelaskan bahwa ini harus dilakukan dengan seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, yang kalau itu memang ada biaya, tapi kemudian kita kembali lagi pada diri kita bahwa pesantren itu dari dulu sampai sekarang memang memiliki tradisi kemandirian, sehingga tidak tergantung lagi pada, maksudnya ketergantungan kita kepada pemerintah itu kan sangat minim, sehingga bisa saja kita melakukan upaya-upaya untuk membangun tradisi keilmuan untuk mengkaji manuskrip itu secara komunal, membangun komunitas, lalu kemudian kita diseminasikan, kita urai, lalu kemudian kita bangun misalnya membuat semacam jurnal manuskrip pesantren, atau kemudian kita yang hadir di sini siap untuk kemudian mencetak sebuah bunga rampai manuskrip pesantren dan lain sebagainya. Dan ini dalam rangka untuk membangun komitmen kita sebagai warga pesantren lebih jauh lagi mempertanggungjawabkan tanggung jawab kita sebagai santri komunitas pesantren, bagaimana mengelola atau kemudian nguri-nguri identitas kita sebagai Islam Nusantara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mungkin kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ibnu Fikri. Tes. Saya jadi ngeri ketika beliau memaparkan bahwa sampai 3 kilo gitu, jika dijejer 3 kilo itu, wah, sampai mana? 3 kilo itu sini sampai mana? Ya Allah, itu tugas berat bagi kita semua. Ya memang, ya namanya kitab kuno itu bukan sesuatu yang seksi, apalagi bagi para politisi. Apa itu isunya nggak menarik, biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya Turos kitab kuno ini memiliki banyak bidang keilmuan yang semestinya diteliti. Bahkan ada ya yang di dalam kitab-kitab peninggalan Krantot ini ada yang suluk pemerintahan saya lupa itu. Ada Salatin itu loh. Tajus Salatin itu, bahkan ada Akamus As-Sultaniyah. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita kaji lagi, dan kita harus mencintai itu. Karena bagaimanapun juga ya di dalam statuten NU itu disebutkan, Hashim itu terjelas bahwa kita harus mengecek ulang atau bahkan menulis karya-karya ulama terdahulu, bisa dengan al-jam'u, dengan mengkompilasi, karena ini adalah tugas kita semua. Kalau kita sudah menjadi al-alim, kita sudah menjadi seorang as-sanadir, seorang penuntut ilmu, maka tugas kita harus menulis. Kita bisa membaca ulang ya karya-karya ulama dulu, tapi kita harus punya komitmen bersama. Jangan akhirnya kita lemparkan hanya Lajnatul Turos Syekhona saja, selesai. Tidak bisa. Harus ada kerjasama yang semestinya harus kita realisasikan dengan berbagai pihak.
dengan Hadratus Syekh, bahkan dengan kopi soda. Ini semua akan membentuk pattern, pola-pola yang sebenarnya itu ada sanad keilmuan yang naik ke atas. Bagaimana Mbah Soleh Darat itu ya sebagai guru daripada Hadratus Syekh. Hadratus Syekh juga bagaimana ketika itu belajar kepada Syekhona. Semuanya akan terlihat. Bahkan kata Kiai Mujab itu akan kita ketahui pola-pola bagaimana ideologinya, ya. Terus strategi dakwahnya, bagaimana ketika berhadapan dengan kolonial. Bahkan kata Ra Usman ada hubbul auton minal iman itu ya. Istilahnya di pinggir tulis hubbul auton minal iman. Ketika saya bertemu dengan Gus Nadir Syah, saya tanya, saya ngobrol, kata Gus Nadir, loh, berarti di era itu Mbah Khalil sudah itu ya, sudah memprediksi al-auton itu kan jamak, plural. Berarti dulu itu negara kepulauan, kita itu masih kepulauan, belum al-waton, belum satu gitu. Jadi kita harus bersatu untuk mencintai tanah ini. Saya kira berarti ya yang nulis adalah orang istimewa, ya Syekhona, maka ya melampaui zamannya. Jadi strategi maupun mencintai, menghidupi semua yang telah dikemukakan oleh para narasumber kita ini semestinya harus ya kita ada tindak lanjut, jangan selesai di sini. Kita berbicara dana, ya kita cukup berbicara, kita cukup berdoa, ya dana, ya dana, insya Allah akan turun. Lungki, kalau doanya Mbah Khalil kan katanya kan sangat lokal wisdom ya, sangat ada kearifan lokalnya kalau doanya Mbah Khalil itu. Begitu pula seperti Mbah Dalhar ya. Mbah Dalhar Watu Congol, doanya juga sangat ada kearifan lokalnya, langsung. Bahkan seperti Mbah Hamid itu ya, waktu diminta saya Bisri, minta doa supaya dapat mobil, hanya disebutkan doanya tuh ya mobilnya merek Toyota Crown, langsung hanya dapatnya Toyota Crown. Jadi insya Allah para masyayikh akan merestui kegiatan ini, pergerakan ini. Yakinlah bahwa beliau-beliau di alam sana tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti mendoakan kita. Karena ini ada tinggalan-tinggalan dan ini akan membentuk peradaban baru. Jangan sampai akhirnya anak keturunan kita nggak ngerti kitab kuning, nggak ngerti jeneng itu ros. Wah, naudzubillah sampai namanya kitab itu akhirnya berakhir di loaan. Ini kan sangat mengerikan sekali. Banyak sekali kasus itu sehingga dzurriyyah ulama-ulama kita itu hanya mengambil manfaat ekonominya. Jadi uangnya saja dia jual di pasar loak, dia ambil. Nah, gitu akhirnya ya nggak ada ruhnya di situ. Padahal itulah peradaban yang seharusnya kita pelajari. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin Belanda itu menjajah atau mengambil turos-turos yang kita miliki. Dan PR terbesar kata Dr. Fikri tadi, kalau memang Belanda memang mengembalikan turos-turos tersebut kepada kita, apakah kita sudah siap, sudah terbentuk, sudah memiliki keilmuan tentang tahqiq dan taklek maupun turos yang lainnya itu? Kalau belum ya percuma dong kalau kembalikan terus kita nggak tahu apa-apa dan berakhir pada pasar loaan lagi. Bulet aja lagi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu momen yang tepat. Kita harus belajar dan semoga ada kurikulum terkait tentang tahqiq itu. Ketika mereka terketuk hatinya, udahlah yang 1 kilo, yang berjejer 1 kilo itu saya kembalikan ke Indonesia. Maka kita sudah siap untuk menjawab tantangan itu. Kita sudah bisa membaca pegonnya seperti yang digagas oleh Mas Ayung ini. Terus kita bisa mengerti kosakatanya zaman dulu itu bagaimana bahasa kawinnya. Kita akan bisa lebih tahu konteks yang dihadapi saat itu dan bisa kita ambil dan kita implementasikan di era saat ini. Ini akan saya buka sesi tanya jawab. Napa mboten perlu? Ya napa? Apa langsung FGD atau gimana? Pripun? Pengen. Oh, oke. Pripun? Ada yang mau bertanya atau kita istirahat? Atau ada yang mau nanggapi? Saya kasih dua aja ya. Monggo, maju. Oh itu, ya, mic-nya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dari? Saya Habibullah dari Padepokan Raden Umroh Pondok Pesantren Sumber Anyar. Saya merasa sangat gembira dan senang ketika Mas Mufti berkunjung ke rumah kami dan mengundang kami untuk acara pertemuan yang sangat mantap dan luar biasa ini. Kebetulan urusan manuskrip itu lakon kami di rumah. Kami punya tidak kurang dari 500-an naskah. Dan kami itu menemukannya, awalnya saya menangis ketika saya menemukan naskah itu. Itu milik buyut-buyut kami. Waktu itu kami kuliah di Jogja, maaf saya cerita agak panjang. Waktu itu saya kuliah di Jogja dan baca buku Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah. Dan ketika itu dia menjelaskan tentang manuskrip. Dan saya ingat di rumah kakek saya itu ada tumpukan manuskrip. 2 hari setelah baca buku itu saya pulang. Dan saya sendiri yang melakukan penyelamatan itu. Sayang yang bisa kami selamatkan tidak sampai seperempatnya. Sisanya sudah jadi tanah. Itu ada di gudang masalahnya. Kebetulan pondok pesantren kami itu menurut catatan sejarah Pamekasan adalah pondok pesantren tertua di Pamekasan, berdiri 1515 Masehi. Dan kebetulan kitab Lubabul Ahbar yang miliknya buyutnya Kiai Mujab kami juga punya. Ada 3 duplikat atau 4 duplikat di situ. Saya kemarin dari 2003 penyelamatan itu kami bingung mau saya apakan naskah ini. Kami tidak tahu, bodoh sekali tentang naskah itu. Akhirnya ya kami bersihkan saja. Kami taruh di rak, kami bersihkan tiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah ada kesadaran sekarang dan saya sangat setuju sekali jika diadakan muktamar Turos di Madura. Saya sangat mendukung 100%. Kebetulan ada yang alumni Mesir di pesantren kami itu sudah dinobatkan sebagai pesantren pemilik naskah terbanyak se-Indonesia. Terima kasih, bukan kami mau membanggakan diri, tapi saya mau memprovokasi pesantren-pesantren lain supaya peduli pada naskahnya. Saya yakin di Madura itu akan ada pesantren yang bisa melampaui pondok pesantren kami dalam hal naskah. Yakin itu saya. Tapi untuk sementara ini mungkin di pesantren kami. Ada kitab Al-Muhit, itu bukan kami yang menyatakan, tapi peneliti yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Kamus Al-Muhit itu karya Fairuz Zabadi tahun 1329 Masehi sampai 1414 Masehi. Itu katanya versi tulisan tangan Kamus Al-Muhit itu hanya ada 2 di dunia, di Al-Azhar University dan di pondok kami. Maaf, bermaksud memprovokasi. Yang kedua, kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman itu karya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori, naskah tulisan tangannya ada di pondok kami. Dan pada tahun kemarin kami dapat hadiah dari saudara kami yang mondok di Yaman versi cetaknya. Dan kemudian kami kaji itu karena sudah punya pembanding antara yang manuskrip dengan yang versi cetak. Dan kami sudah melakukan kajian manuskrip, kegiatan ngaji manuskrip Padepokan Raden Umroh setiap bulan sekali, tapi berhenti karena COVID. Rencana mau dimulai lagi. Kami menyasar kelompok milenial.
kami ngaji manuskrip di kafe-kafe. Dan yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswa. Untuk ada banyak. Mohon maaf kalau agak panjang. Saya ingin yang Kamus Al-Muhit yang hanya ada 2 di dunia itu, kalau ada Al-Mulimsir mungkin bisa dikoneksikan dengan Al-Azhar University, dan kita melalui NU, saya mohon NU, karena ini adalah tugasnya NU, untuk mengkomparasikan yang ada di Al-Azhar University dengan yang ada di pesantren di Madura ini, yang kebetulan ada di pondok kami. Dan kami tidak punya jalan untuk itu kecuali NU. Kita akan carikan jalan. Ya. Dan yang ketiga juga ada peneliti dari Balai Bahasa Jawa Timur kemarin yang meneliti kitab Bahrul Lahut. Bahrul Lahut itu Mas Huri Abdullah dari Litbang Bahasa Jawa, dari Balai Bahasa Jawa Timur. Itu meneliti ke Lombok, ke Kalimantan, ke Aceh. Sumbernya kitab itu, ternyata Mas Huri Abdullah itu kaget karena sanad terlengkapnya itu ada di pondok kami. Bukan kami mau membanggakan diri, tapi kami mau memprovokasi karena kami marah dari dulu, tidak punya teman untuk ngelola manuskrip. Alhamdulillah, provokasinya jangan panjang. Ya, alhamdulillah, betul. Alhamdulillah sekarang kami sudah diajak oleh sebagai setrumnya katanya ya. Setrumnya harus di sini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama, Nahdlatul Turas Al-Islamiyah Nusantara itu bisa bangkit bersama. Amin. Saya mohon berikutnya acara seperti ini semakin digiatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah curhat ya, karena memang yang merawat turos itu bukan hal yang mudah. Bagaimana memperlakukan kitab kuning itu bukan hal yang sangat mudah, karena kita kadang membuka terlalu tergesa-gesa itu bisa merobek pinggirannya, atau bahkan ketika kita megang itu dengan tangan agak basah sedikit akan luntur itu maknanya itu. Nah ini kan bahaya. Jadi ada beberapa hal teknis yang akan perlu disosialisasikan, dan ini perlu sekali ada ya itu tadi ya, pembelajaran atau mungkin istilahnya itu pelatihan bagaimana kita memperlakukan kitab kuning. Meskipun kita itu tidak bisa baca kitabnya, tapi kita memperlakukannya dengan baik. Ketika ada peneliti atau mungkin ada para pecinta turos, mereka akan mudah sekali mengaksesnya. Oh ternyata dari keluarganya Mas Habibullah tadi masih ada sanad keilmuan dengan keluarga teman-teman yang lain. Bisa jadi seperti itu, sehingga akan mempertemukan semangat-semangat baru ya. Provokatornya akan semakin banyak nanti. Mantan ini kita istirahat dulu atau gimana? Monggo. Ada yang perlu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula selundupan. Kula boten santri tapi nderek. Perkenalkan, saya Wahyu, Pak Yai, Gus Ajeng. Jangan maaf. Saya dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya kami selundupan diutus kepala kami untuk soal mriki untuk mengikuti filolog seminar nika. Oke, ngapunten, mungkin saya suwun ada ngapunten Yai. Ngapunten, untuk itu kami cerita sendiri sedikit untuk naskah sendiri khusus di Jawa Timur khususipun. Sementara ini baru terdaftar itu 1055 naskah atau turos. Itu pun bukan naskah pesantren, ngapunten. Itu naskah, hanya naskah. Banyakan cerita Panji, kalian naskah tentang banyakan berbahasa Jawa. Untuk ini perbandingannya kali Bali, ngapunten. Bali itu khusus lontar tentang agama Hindu aja sudah 8.310 sekian naskah.
ingkang sampun terdaftar wonten Perpusnas. Nah, ini saya sangat setuju jika ini diberlanjutkan untuk pendaftaran naskah khususipun manuskrip bisa melalui Perpusnas atau dalam Dinas Perpustakaan, biar ada pusat data tentang manuskrip sendiri, supaya ke depannya wonten ada untuk penelitian pengkajian yang lain-lain khusus naskah, khususnya pesantren. Yang kedua, untuk tadi untuk kami sangat bersedia, sangat senang sekali jika dari kalangan pesantren ingin mengalih mediakan atau memperbaiki naskah, kami siap membantu. Tapi mohon maaf, kami sementara ini hanya untuk alih media, untuk perbaikan fisik maupun secara keilmuan itu masih di Perpustakaan Nasional. Kami siap membantu untuk alih media dan pendaftaran naskah saat-menika. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, untuk pengkajian dan pengembangan naskah pesantren di Indonesia yang ada di luar negeri. Kemarin kami mendapat untuk dapat tawaran khususnya dari Dubes Mesir saat-menika untuk kerjasama untuk kopi digital naskah saat-menika. Memang kalau kami mohon bantuannya, kalau kami tidak punya tenaga ahli khusus filolog khususnya di dunia Arab atau Arapegon, nah kami juga mohon bantuannya, ngapunten. Yang kelima, ngapunten, banyak unek per ini. Yang kelima itu ketika turun di masyarakat, kami menemui banyak manuskrip di daerah Tapal Kuda itu dimiliki masyarakat desa, tapi tidak pernah ada yang membaca atau menyelamatkan. Ini banyak dari, mohon maaf, ulama setempat atau apa menganggap itu sebagai kejimat keramat. Tapi kami setelah kami alih media, kami sodorkan ke beberapa pesantren, ternyata berisi obat-obatan tentang kehamilan, kelahiran dan lain-lain. Tapi ngapunten, ini tidak dari kalangan pesantren atau yang ngapunten, kan tidak tugas pemerintah saja, ini tugas bersama menyelamatkan naskah tersebut. Nah, ini butuh, ketika ada tersebut mohon diinfokan ke kami daftarkan, kami alih media atau digitalisasi. Ngapunten itu. Ngapunten sampunika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai, dari awal tadi saya banyak menyimak. Nama saya Muhammad Nasir Ashol dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yang sebenarnya tidak mau menyampaikan, tapi jenengan tadi agak menyinggung-nyinggung profesi saya. Jadi terpaksa saya harus menyampaikan. Dan terus terang dari awal sampai akhir saya melihat forum ini isinya daging semua. Kalau tadi itu disampaikan ada kalimat provokasi, kalau saya lebih keras lagi. Jadi forum ini karena isinya daging semua ya harus dihantamkan, kira-kira seperti itu. Sehingga sebelum ini berakhir, saya berharap ada yang diputuskan, meskipun ini bukan forum musyawarah atau forum muktamar atau apa istilahnya, tetapi agar tindak lanjut dari forum ini itu ada, ya, karena semuanya sudah merasa yakin, ya, apalagi ya dana-dana sudah dibaca berulang-ulang, saya kira tidak perlu ada yang diragukan, ya. Ini momentumnya tepat, tempatnya juga sangat tepat, maka saya harap ada yang diputuskan di forum ini untuk kemudian nanti ditindaklanjuti oleh Lajnah Turos Ilmi Syekhona Muhammad Khalil bersama-sama semua para filolog, para pengasuh pesantren, terkhusus beliau ini tadi nyampaikan supaya bisa ngeling ke Al-Azhar gitu. Jadi kiai-kiai ini sudah tepat dengan nyampaikan. Kalau kiai-kiai ini tidak bisa mengawal, ya berarti ya belum tepat. Tapi insya Allah saya kira ini warisan
yang perlu kita terus budayakan, kita lestarikan, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa bermimpi dan mewujudkan mimpi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ranasih. Ngapunten nih, saya tadi itu ngomong gitu, saya sempat keceplosan aja. Tapi terus terang, panjenengan adalah representasi kaum milenial, muda, dan juga ada di birokrasi, tapi sangat aware terhadap turos. Nah ini yang sangat sulit. Istilahnya dulu kalau saya ditanyain orang-orang waktu saya kuliah, kamu ini santri apa mahasiswa? Saya jawab, saya santri yang menyaru sebagai akademisi. Jadi dimanapun saya tetap santri, meskipun saya hanya menjadi doktor atau profesor, saya nggak akan pernah melepaskan santri. Nah itu yang penting. Jenengan ini santrinya sangat kental. Nah mungkin ini bisa ditindaklanjuti ya, karena di sini ada Mas Wahyu dari perpustakaan, ada Ranasi, bahkan ada LTN, ketua LTN Gus Najib, di mana LTN sendiri sudah memiliki banyak program, ada kader mu'alif ya, ada aspirasi asosiasi peneliti Islam Nusantara yang beberapa waktu lalu itu diadakan di Pondok Ngalah dan dihadiri oleh Prof. Oman, terus Ajengan Ginanjar, lalu Mas Zainul Milal, bahkan Prof. Nadir Syah juga datang. Semuanya mendorong dan mengapresiasi kegiatan LTN terkait tentang turos. Nah ini adalah forum yang tepat karena semua unsur itu kumpul. Ada dari Lajnah Hadratus Syekh, ya Gus Mirza, ada pula dari Kopi Soda, ada Mas Ayang. Jadi ini perlu kita putuskan, nggih. Kita isoma terus langsung kita rembuk bareng-bareng gitu, nggih. Napa? Mboten nggih. Menawi ingin nanggapi monggo untuk itu. Nggih. Mohon izin Kiai, 2 menit, 5 menit, karena ini penting agar kemudian pesan ini tersampaikan kepada seluruh peserta forum. Sebelum kita rumuskan lebih mengerucut dan lebih baku. Jadi pertama, nanti perlu kita buat asosiasi atau entah apa namanya konsorsium para filolog pesantren di Nusantara ini. Di Jawa Timur ada LTN, ada Lajnah Turos Syekhona Khalil Bangkalan, di Jawa Tengah ada Kopi Soda, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat. Di Semarang ada Kopi Manis, komunitas pecinta manuskrip ulama ya yang ada di Kaliwungu. Ada Lajnah Turos Ulama Nusantara, Gus Nanal, dan lain sebagainya. Itu harus kita buatkan forum silaturahimnya yang intens. Yang kedua, nanti kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang tadi dibilang oleh Pak Wahyu. Yang paling konkret, tadi Pak Wahyu sudah menawarkan untuk perawatan paling tidak didigitalisasi di sini ya. Karena kalau preservasi manuskrip itu memang betul harus di Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta, tetapi paling tidak data manuskrip yang perlu untuk dipreservasi itu ada. Kalaupun belum bisa sekarang dipreservasinya untuk yang rapuh gitu ya, kemudian ditambal, dikasih zat-zat kimia atau apalah proses preservasi ya, tentu orang perpustakaan yang lebih, tetapi paling tidak kita peta dan datanya di sini. Dan ini nanti bisa dikerjasamakan Gus Karomi dengan LTN dan juga dengan RMI, itu membuat daftar list manuskrip-manuskrip di pesantren-pesantren. Kita punya bank datanya. Jadi misalkan di pesantren Sumber Anyar yang tadi oleh Pak Lora Habibullah dibilang itu berapa jumlah manuskripnya, judulnya apa, siapa mu'alifnya, disalinnya tahun berapa, jumlah halamannya berapa, bagaimana kondisi manuskripnya. Itu penting ada petanya di sini karena kita tidak mungkin nanti akan melakukan semacam proyek tahqiq atau apa sementara kita tidak punya petanya, nantinya nyasar-nyasar. Kemudian misalkan data pesantren yang ada di tadi Sumber Anyar, yang ada di Bangkalan, termasuk di Semolangun yang tadi pagi kami kunjungi, ternyata di sana banyak sekali manuskrip peninggalan kiai-kiai Semolangun beberapa generasi di Mekah. Itu takjub sekali Kiai.
dari mulai muridnya Syekh Muhammad bin Saleh Ar-Rois ya, Az-Zamzami, Mufti Syafi'i tahun 1800 awal, itu ada Ki Abdul Karim bin Abbas yang disebut sebagai Qodi Bangkalan, jauh lebih sepuh daripada Sayyidina Khalil. Nah, itu jumlah manuskripnya kita belum menghitung karena memang belum dilakukan penghitungan ya. Tapi paling tidak pendataan itu ada, dan kalau itu pendataannya dikoordinasi oleh LTN dan juga oleh RMI, tentu itu luar biasa sekali. Nah, ketika sudah ada bank data itu yang disebut dengan katalogisasi Pak Wahyu ya. Jadi fahrosah, ba'da fahrosah, kemudian bisa kita lakukan digitalisasi, taswirul makhtut gitu ya. Jadi manuskrip-manuskrip itu diselamatkan, kalaupun belum bentuk fisiknya, paling tidak bentuk materi dengan gambar ya, di digitalisasi itu, sehingga nanti yang punya perpustakaan digital itu bukan hanya hastara.pnri. Bukan hanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bukan hanya Perpustakaan Leiden, karena sekarang ini manuskrip-manuskrip di hampir perpustakaan dunia sudah bisa kita akses versi digitalnya ya, termasuk yang ada di Jepang yang tadi Pak Kiai Mujab singgung, itu ada Ma'hadul Makhtutot Wadirosat Asyarkiyah di Sophia University yang ada di Jepang. Itu manuskrip-manuskrip ulama Nusantara bisa kita akses juga di sana. Lah, kita pewaris manuskrip itu belum punya perpustakaan digitalnya, tetapi ya Nahdlatul Ulama itu yang akan memulai insya Allah ya. Itu mohon maaf ini jadi mengganggu waktu istirahatnya sebentar. Terima kasih. Yai Mujab pernah dawuh ke saya bahwa kita perlu membuat digital library, di mana di situ ada khusus untuk turos ya, terus mana yang hadasah yang lebih muda, ini akan bisa mudah kita kelompokkan, karena bagaimanapun juga kita harus paham ini perlakuannya bagaimana, konteksnya bagaimana, sehingga kita akan semakin menambah wawasan itu. Nonton nggih, cekap nggih, sudah nggih. Oh, ada satu. Terakhir. Yang lainnya kalau ada yang tanya berarti apa, bid'ah nanti, bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah, juga dari Pondok Pesantren Komarudin Campuran Bunga Gresik. Ngapunten Pak Mujab, dosen saya di Malang. Begini Pak, kami sebenarnya juga mau cerita bahwa di pesantren kami juga sudah melakukan kajian filologi selama beberapa tahun terakhir. Kita bekerja sama dengan Manasa, kemudian Balitbang Semarang, dengan menghadirkan beberapa pakar untuk mengajari kami bagaimana proses melakukan digitalisasi naskah sampai pada katalogisasi naskah pesantren. Nah, sampai hari ini kita masih keluar satu jilid untuk satu koleksi yang dikoleksi oleh salah satu ahli waris. Cuman di beberapa kolektor yang lain itu masih banyak terkumpul, termasuk di rumahnya yang ini itu masih ada satu lemari besar yang naskahnya baru kemarin di sebagian kecil dan juga punyanya Gus Wasil ini di digitalisasi naskah oleh PPIM Jakarta melalui program Trimsi. Tapi juga masih kecil, hanya sampai 100 naskah yang di digitalisasi kemarin. Nah, pengalaman kami ketika melakukan penyusunan katalogisasi naskah itu, yang pertama adalah kita karena keterbatasan alat. Jadi kita awalnya pakai HP, setelah kemudian pakai HP itu kan tergantung kualitas HP. Kalau HP-nya kentang ya kamera fotonya jadi begitu. Nah, kemudian kita coba pakai kamera. Cukup lumayan kalau pakai kamera. Cuman ketika kita lihat yang punyanya PPIM yang bekerjasama dengan Trimsi dan Balitbang Semarang itu, ternyata mereka punya peralatan yang jauh lebih canggih daripada yang punya kita. Dan saya pikir semua pesantren sama, semuanya sama. Saya pikir nggak punya peralatan untuk melakukan digitalisasi naskah, sehingga saya pikir kita perlu alat itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu semacam pelatihan atau bimbingan bagaimana cara atau proses melakukan digitalisasi naskah. Karena pengalaman kemarin kita merekomendasikan salah satu anggota kami di Pusat Studi Pesantren Komarudin itu untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPIM
Jakarta yang bekerjasama dengan Grimsi itu. Ada 1 orang yang kita kirim kemarin, sehingga bisa memandu kami untuk mengawal teman-teman dari GPIM ketika proses digitalisasi naskah. Dan kita baru kaget ketika tahu alatnya. Mereka hanya gimana ya, rasa khawatir terhadap naskah agar nggak rusak itu bisa terjamin. Jadi mereka hanya tinggal buka begini, buka jepret, buka jepret, buka jepret. Nah kita lihat masang begini. Jadi kayak menata posisi agar bisa pas view-nya begitu. Jadi kita agak susah. Nah, terus kemudian karena juga naskahnya banyak, kita juga dalam proses taktik itu juga agak sulit. Ini kira-kira kita apa ini? Kita coba cari umak-umek sampai beberapa hari gak ketemu nama kitabnya. Nah, kemudian kita coba konsultasi dengan Ketua Manasa, juga coba konsultasi dengan teman-teman yang ada di Pelabuhan Semarang. Kalau ditemukan naskah kemudian sulit, ini padanannya kita apa gitu ya. Terus ini dinamanya apa, Pak? Nah, rekomendasi mereka ya cukup baik tulis kitab nahwu, kitab suruf. Padahal kita pengen tahu apakah, sebenarnya kita juga pengen tahu apakah berapa sih sebenarnya karya asli dari kiai-kiai kita yang ada di pesantren Komarudin. Karena sampai hari ini yang sudah ditemukan itu ada 2. Yang 1 masih debatable, yang 2 sudah fix karya Mas Soleh Sani, dan yang 1 ini masih debatable, masih apa ya istilahnya, diperdebatkan di para ahli waris. Nah, saya pikir kita butuh tahu cara bagaimana mengetahui ini kitab apa sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kita akan bahas secara detail di RTL ya, sehingga nanti akan semakin guyup dan akan menemukan chemistry istilahnya gitu. Seakan-akan engkau adalah aku, nonton ya istilahnya. Sama-sama pecinta kitab kuno. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selama saya mendampingi kilingan membimbing istri, mendampingi teman-teman kiai-kiai muda ini, sehingga saya pun juga akan mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber. Sebelum acara berakhir, diinformasikan kepada seluruh peserta bahwa setelah ini akan ada FGD, kemudian nanti diakhiri dengan rapat tindak lanjut forum ini. Insya Allah nanti berakhir sore hari. Mudah-mudahan bisa menyelenggarakan semua rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan di forum ini. Terima kasih atas kesediaan para kiai semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimohon berkenan untuk kumpul lagi di forum nanti jam 2 pas, Kiai. Sekali lagi dimohon berkenan untuk hadir kembali di forum ini untuk mengikuti FGD dan RTL nanti sekitar jam 2.